Erlangga Hartarto menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. WNI disekap pelaku minta tebusan 500 juta di Myanmar. TNI AU siapkan pertunjukan aerobatik Jupiter di IKN. Selamat malam pemirsa, selain 3 berita utama tadi kami juga akan sampaikan dialog malam terkait mundurnya Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto dengan pengamat politik Agung Baskoro. Bersama saya Ali Laidrus di Laporan 8 Malam Garuda TV. Kita masuk ke informasi pertama pemirsa. Erlangga Hartarto menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto secara resmi menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Erlangga menyatakan selanjutnya DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Erlangga mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang telah bekerja sama dan membantu membesarkan Partai Golkar. Secara khusus, Erlangga pun berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan juga berterima kasih kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto serta Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Secara khusus saya ingin berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin. Demikian pula terima kasih saya sampaikan kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Mas Gibran Rakabuming Raka. Erlangga pun mengimbau kepada para kader dan simpatisan Partai Golkar untuk terus merawat partai kita dengan penuh semangat dan optimis. Sebagai penutup, pengunduran diri Erlangga mengutip satu bait dalam himne Partai Golkar, yaitu "Hiduplah golongan karya". Partai Golkar memastikan bahwa partainya tetap solid meskipun sang Ketua Umum Erlangga Hartarto menyatakan mengundurkan diri. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum dari Partai Berlambang Pohon Beringin, Ahmad Doli Kurnia. Ditemui di rumah dinas Erlangga di Jalan Widya Chandra 3, Jakarta Selatan pada hari Minggu sore 11 Agustus 2024. Ahmad Doli membantah bahwa Partai Golkar retak seusai Erlangga mengundurkan diri. Doli mengatakan bahwa alasan mundurnya Erlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar adalah keinginan untuk fokus pada tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Doli juga menegaskan bahwa tak ada desakan dari pihak manapun atas mundurnya Erlangga. Enggak, apalagi dalam pilkada ini. Saya kira kita selama ini solid, selama ini semua roda organisasi berjalan dengan baik ya.
Nah, untuk tetap menjaga itu dan konsentrasi tadi, ya, menjaga konsentrasi supaya Ketua Umum lebih pada fokus pada tugas tanggung jawab Menko Perekonomian, maka justru dia mengundurkan diri supaya jalannya organisasi ini tidak terganggu, kira-kira begitu. Diketahui Airlangga Hartarto menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dalam video rilis dari DPP Golkar, Airlangga mengatakan bahwa pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar dimulai dari hari Sabtu malam 10 Agustus 2024. Demikian laporan Riyad Nur Hikmah, Garuda TV. Demokrasi harus kita kawal dan Pemirsa, Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada hari Selasa 13 Agustus 2024 mendatang untuk menentukan pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum Partai sementara. Adapun hal ini menyusul keputusan dari Airlangga Hartarto yang menyatakan diri mengundurkan diri dari jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Partai Golkar akan menggelar rapat pleno untuk menentukan PLT Ketua Umum Partai dan jadwal Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup pasca Airlangga Hartarto mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia ketika ditemui di rumah dinas Airlangga di Jalan Widya Chandra 3, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu, Doli membantah bahwa ada desakan dari pihak tertentu atas mundurnya Airlangga. Doli pun menambahkan bahwa partai berlambang pohon beringin itu akan menggelar rapat pleno untuk menunjuk PLT Ketua Umum sementara pada hari Selasa. Dan siapa Pak? Oh belum, nanti kita akan tentukan ada mekanisme organisasi ya. Setelah seorang ketua umum mengundurkan diri, nanti kan akan ada rapat pleno untuk menunjuk PLT-nya siapa. Rapatnya digelar kapan, Pak? Ada Pak Bahlil, benar itu, Pak. Kenapa? Pak Bahlil info yang jadi pengganti PLT Airlangga. Nanti kita bicarakan di Pak atau Agus Gumiwang Kartasasmita, Pak. Nanti kita bicara rapat pleno kan. Jadi ada gini, kita kan punya aturan ya. Partai ini kan besar, partai ini sampai menjadi partai tertua karena memang selama ini kita committed dengan aturan-aturan yang sudah kita sepakati. Nah, dalam anggaran dasar rumah tangga itu ya, seorang ketua umum akan bisa diganti itu kan ada sebabnya ya. Pertama misalnya terkena masalah hukum, terus kemudian berhalangan tetap gitu, atau mengundurkan diri. Nah, biasanya kalau sudah mengundurkan diri ya tentu ditunjuk pelaksana tugasnya, yang tugasnya nanti adalah mempersiapkan pemilihan ketua umum secara definitif ya. Nah, makanya mekanismenya itu setelah seorang ketua umum mengundurkan diri itu akan disampaikan di rapat pleno. Nanti rapat pleno menerima surat pengunduran diri itu dan kemudian nanti baru dibahas, diputuskan siapa yang akan menjadi pelaksana tugas. Kapan Bang rapat pleno? Selasa rencananya. Diketahui Airlangga Hartarto menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar terhitung sejak Sabtu malam 11 Agustus 2024. Sebelumnya Airlangga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar sejak tahun 2017 dan seharusnya berakhir pada bulan Desember 2024 mendatang. Demikian laporan Riyad Nur Hikmah, Garuda TV. Dan kita kembangkan terus-menerus. Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Panjaitan membuat video pendek yang membela Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai muncul wacana musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar. Namun saat dimintai keterangan terkait mundurnya Airlangga pada hari ini, Luhut menjawab dengan singkat bahwa hal itu merupakan hak dari Airlangga. Golkar seluruh Indonesia, saya Luhut Binsar Panjaitan. Saya agak kaget juga mendengar gonjak-ganjing mengenai partai kita ini, Partai Golkar sebagai aset demokrasi Republik Indonesia ini yang mau didorong agar ada Munas luar biasa sebelum Munas Desember tahun 2024 ini. Saya ingin menyampaikan pada semua teman-teman yang menonton video ini, jangan pernah Golkar itu diatur-atur oleh orang luar. Biarlah Golkar itu menentukan jalannya sendiri. Golkar itu akan ada Munas sesuai aturan Munas yang lalu di bulan Desember tahun ini. Ya kita tunggu saja Desember tahun ini. Yang kedua, saya menyampaikan apa yang salah dengan Ketua Umum Golkar, Saudara Airlangga. Saya di kabinet sama-sama dengan dia dan dia melaksanakan tugas yang baik dan menurut saya Golkar dalam pemimpinan dia itu juga mencapai prestasi yang cukup baik. Ya kita semua harus kompak di Golkar ini, jangan pernah kita mau diintimidasi atau dipengaruhi oleh siapapun dari luar untuk tujuan-tujuan pribadi atau tujuan-tujuan lain yang membuat Golkar itu jadi tidak solid.
Saya himbau semua teman, ayo rapatkan barisan kita, mari kita semua mendukung anggaran dasar rumah tangga dan hasil keputusan Munas yang lalu. Apapun Golkar itu tetap harus solid. Saya percaya kita semua akan solid. Saya Luhut Binsar Panjaitan sekali lagi menghimbau kita semua. Wawancara bersama pengamat politik Agung Baskoro akan kami sampaikan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Laporan 8 Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sepertinya tensi di dalam tubuh Golkar memanas, namun tenang dan menghanyutkan. Tiba-tiba saja sosok orang nomor 1 di Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum. Ada apa? Dan untuk membahasnya lebih jauh telah hadir bersama kami pengamat politik Agung Baskoro. Selamat malam Mas Agung. Selamat malam Mas Ali. Gimana kabarnya nih Mas? Baik, alhamdulillah. Mas Ali sehat? Alhamdulillah baik juga. Ini cukup mengagetkan nih, tiba-tiba Airlangga Hartarto mengundurkan diri. Anda melihatnya ada apa? Ini kok tiba-tiba rakyat dihebohkan dengan mundurnya sosok Airlangga Hartarto? Iya, memang saya pribadi justru terhenyak karena ketika saya santai di tengah minggu pagi gitu tiba-tiba ada kabar semacam ini gitu. Karena memang di Golkar kan biasanya yang mempengaruhi banyak dinamika itu hanya ada dua, di internal dan di eksternal. Di internal biasanya mengemuka ketika memang sedang ada pemilihan ketua umum, ya. Kemudian yang kedua biasanya mengemuka ketika ada pencalonan capres ataupun cawapres. Nah, kemudian kalau di eksternal biasanya mengemuka ketika memang ada arahan-arahan dari tanda petik kekuasaan untuk membuat perubahan ataupun suksesi kepemimpinan sebagaimana sering kita lihat dalam perjalanan sejarah Golkar. Termasuk ketika sebelum Pak Airlangga ini kan ada Pak Setnov ya, yang bermasalah secara hukum seperti itu. Nah, ini yang menarik ketika hari ini Pak Airlangga mundur. Nah, lebih kuat memang tensinya lebih kepada dinamika di eksternal, bukan di internal. Karena praksis di internal Pak Airlangga ini cukup berprestasi ya, karena mampu menaikkan kursi legislatif Golkar hingga mencapai 102 kursi. Dan itu capaian yang luar biasa di tengah ketika Golkar tidak memiliki calon presiden ataupun wakil presiden untuk berlaga di Pilpres 2024 kemarin. Jadi kalau saya menganalisa ini arahan eksternal lebih kuat ketimbang internal, dan kalau demikian maka ada kekuatan besar yang bisa membuat akhirnya Pak Airlangga mundur sebagai Ketua Umum Golkar. Mungkin sebagai pengantar begitu Mas Ali. Ya, ini di hari Minggu kita tiba-tiba dikejutkan ya, lagi santai tiba-tiba jadi rame ini ya. Dan ini kan dari pandangan Mas Agung kan dari eksternal, tapi ada kabar nih spekulasi tekanan dari kanan kiri menjadi penyebab Airlangga Hartarto mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. Apa benar menurut Anda? Iya, kita nggak bisa mungkiri ya bahwa Golkar ini kan partai penguasa dan selalu berada di orbit strategis kekuasaan. Sehingga memang tekanan dari manapun selalu saja mengemuka. Tinggal bagaimana ya setiap ketua umum Golkar bisa manajemen itu dengan baik sehingga bisa membuat ya posisi dia di internal semakin kokoh, di eksternal semakin disegani. Dan itu kita dapati selama beberapa waktu terakhir ketika pasca Pilpres Pak Airlangga berhasil mendapat dukungan solid di internal Golkar untuk mengukuhkan posisinya sebagai Ketua Umum Golkar untuk berlaga di Munas Desember 2024 kemarin. Jadi endorse-nya sudah arahannya itu aklamasi Mas Ali. Nah, yang menarik juga berapa hari sebelum beliau mundur juga viral video beliau dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan ya, yang mengendorse bahwa Golkar harus tetap fokus menyelenggarakan Munas pada Desember, tidak tergoda ataupun terhanyut dengan arahan-arahan pihak eksternal yang menghendaki perlunya segera Munas seperti itu. Jadi saya mendapati bahwa posisi Pak Airlangga untuk sementara itu ya sebelum hari Sabtu beliau mengundurkan diri solid, dan adapun goncangan ataupun turbulensi eksternal internal yang sedang dihadapi hanya sebagai bagian dari dinamika politik biasa saja ya, karena ini posisi beliau cukup solid ya, berprestasi di internal karena mampu menaikkan suara partai,
berprestasi mengantarkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Bahkan yang juga mungkin akan beliau menangkan juga di banyak pilkada nanti. Karena rekomendasi Partai Golkar kan kepada kandidat-kandidat yang cukup potensial ya untuk memenangkan pertarungan. Jadi saya di situ memang terhenyak ya minggu ini kenapa orang berprestasi semacam beliau bisa mundur dengan alasan pengen fokus sebagai Menko Perekonomian dengan beragam tantangannya. Dan menurut saya itu tidak cukup kuat untuk menjawab ya kegelisahan publik dan beragam macam prasangka dari publik seperti itu. Ya, Pak Erlangga ini kan cukup berprestasi di internal Golkar. Kemudian mungkinkah Erlangga mundur karena sedang berhadapan dengan hukum? Ada operasi politik yang memang mentarget dirinya ini? Sangat mungkin ya Mas ya, semua ketua-ketua umum partai mengalami masalah hukum. Tapi saya kira itu kan bisa diselesaikan dengan jalan hukum juga sebenarnya. Dan itu perlu proses yang terbuka, objektif, dan fair ya. Karena semua punya kedudukan yang sama sebagaimana aturan mengatur itu. Sehingga kalau saya melihat bahwa memang ada arahan semacam itu ya sudah hadapin saja. Tapi bukan berarti kemudian beliau langsung mundur tanpa berkomunikasi. Karena beberapa pihak di elit Golkar, petinggi-petinggi Golkar yang senior juga bingung, kaget gitu. Tiba-tiba proses ini terjadi tanpa ada komunikasi awal yang dimulai ya intensif seperti itu. Karena kan biar bagaimanapun Pak Erlangga ini memimpin partai besar ya, sebagaimana Golkar yang kita tahu selama ini, sehingga sebelum beliau membuat keputusan besar sebagaimana beliau mundur, itu harusnya memang idealnya ada keterlibatan para pihak, utamanya elit senior ya, pengurus-pengurus inti partai, agar siap mengakomodasi beragam macam ekses dari pengunduran diri beliau. Karena kita tahu bahwa posisi Partai Golkar hari ini sangat strategis, menentukan rekomendasi kepada kepala-kepala daerah seluruh Indonesia, ada 545 provinsi, kota, kabupaten, dan yang paling krusial di dalam pentas politik nasional, Ketua Umum Golkar menentukan siapa-siapa kader-kader Golkar yang menduduki posisi-posisi menteri di masa jabatan Pak Prabowo, Mas Gibran nanti, seperti itu. Jadi ini tanggung jawab besar yang saya kira siapapun ketumnya nanti bisa mengubah konstelasi rekom misalkan di beberapa pilkada strategis, ataupun kader-kader yang dikirimkan untuk posisi-posisi menteri dan posisi-posisi lain, karena kan sebentar lagi akan ada suksesi pelantikan presiden terpilih ya 20 Oktober, dan itu membuat saya kemudian punya tanda tanya besar, kira-kira what next nih the successor of Erlangga Hartarto, seperti itu Mas Ali. Ya, ini kan menjadi tanda tanya besar ya. Namun konflik internal kabarnya juga turut serta menjadi bumbu ini Mas Agung. Seperti gesekan dengan kubu Bahlil dan Agus Gumiwang. Anda melihat itu atau tidak ini Mas? Ya, beberapa waktu terakhir memang relasi antara Pak Erlangga dengan Pak Bahlil, kemudian dengan Pak Agus Gumiwang memang kurang positif ya. Tapi menurut saya hal-hal semacam ini mengemuka dalam konteks kompetisi elektoral yang kompetitif. Bila arahannya suksesi ketum Golkar seperti itu. Tapi dalam artian ini masih dalam hal yang terkontrol ya, terkendali, dan kita tahu akhirnya Pak Erlangga mundur juga begitu smooth seperti itu. Walaupun di panggung belakang kita nggak tahu ya, ini sebuah kemewahan ataupun privilege politik buat siapapun yang bisa mengakses informasi itu. Dan sayangnya saya punya keterbatasan, privilege-nya tidak sekuat itu untuk mengakses bagaimana dinamika di antara tiga orang ini. Tapi yang saya dengar tipis-tipis ya memang ada problem yang cukup mengemuka, karena memang kemarin sebelum Pilpres sempat ada arahan ya munculnya Munaslup dengan mendaulat Pak Agus Gumiwang, Pak Bahlil, Pak Bamsud bahkan untuk menjadi calon penggantinya Erlangga. Dari tiga nama ini akhirnya memang ada intensi ya, relasi antara Pak Erlangga dengan ketiganya menjadi kurang positif ya, karena memang dianggap ketiganya melakukan manuver yang membuat kondusivitas, stabilitas di internal Partai Golkar akhirnya menjadi terganggu, dan efek itu akhirnya terbawa sampai relasi mereka di Pilpres dan sampai sekarang, seperti itu Mas. Ya, pastinya akses kita terhadap informasi dari dinamika yang terjadi terbatas ini ya Mas Agung. Namun kan saat ini faksi-faksi di internal Golkar bergerak kembali pada masa Pilkada 2024. Hal itu karena langkah dan keputusan Erlangga di sejumlah pilkada dianggap kurang tegas.
dan sering memunculkan ketidakpastian. Apa kita bisa menduga demikian? Iya, karena memang Golkar ini kan partai yang rasional, Mas Ali ya. Jadi basis mereka memutuskan itu untuk pilkada ini sederhana, yakni survei ya. Siapapun kandidat yang punya elektabilitas yang tinggi ataupun punya potensi menang yang tinggi, rekomendasi itu akan turun. Namun sebaliknya, bagi kandidat-kandidat ya yang memang surveinya tidak signifikan, bahkan potensi kalahnya besar, maka rekomendasi itu tidak turun. Kecuali memang ada privilege politik yang melekat dalam kandidat itu. Nah, di pilkada-pilkada strategis yang digelar, nanti ada beberapa nama-nama pesohor yang mengemuka dan orang-orang kuat di belakangnya muncul. Dan ini memang bertentangan dengan nalar elektoral yang hadir dalam setiap survei elektabilitas. Ya, sehingga akhirnya membuat Golkar dalam tanda petik kemudian ragu, tarik ulur ya, mundur maju untuk memutuskan. Ambil contoh dalam konteks Pilkada Jakarta. Ya, pengusungan soal Ridwan Kamil kemarin kan sempat tarik ulur ya, apakah di Jawa Barat, apakah di Jakarta, dan pada satu titik Pak RK fokus di Jabar gitu. Namun di akhir-akhir terakhir ini Pak RK akhirnya ditugaskan di Jakarta. Nah, ini belum berapa pilkada strategis lain. Nah, saya kira ini salah satu faktor saja dari banyak beragam macam akumulasi mungkin kekecewaan terhadap Erlangga sebagai figur ketua umum Golkar di eksternal Partai Golkar. Karena kita tahu tadi di internal kan sebenarnya tidak ada masalah yang cukup krusial. Mereka sudah sepakat bahwa apapun keputusan Golkar di pilkada berbasisnya meritokrasi, survei, elektabilitas seperti itu. Tapi bagi eksternal kan nalar itu tidak kemudian menjadi yang utama. Ya, nalar yang mungkin mengemuka ya nalar soal akseptabilitas politik, tingkat penerimaan elit terhadap kandidat itu gitu. Nah, baru kemudian elektabilitas, baru kemudian yang lain-lain gitu. Nah, di Golkar elektabilitas dulu biasanya, baru akseptabilitas. Pun kalau akseptabilitas yang muncul, otomatis elektabilitasnya tidak terlalu rendah. Nah, sayangnya nalar ini yang tidak ketemu yang akhirnya membuat ya turbulensi di Golkar terjadi dengan arahan adanya kekuatan-kekuatan eksternal atau invisible hand yang bekerja untuk mengorkestrasi ya gonjang-ganjing yang mengemuka hari ini di Partai Golkar. Seperti itu, Mas. Ya, Mas Agung, ini Anda melihatnya dampak dari mundurnya Airlangga ini apa? Kemudian langkah ini baik atau tidak menurut Anda ini? Ya, menurut saya tidak baik ya, karena kan sebenarnya Munasnya tinggal 4 bulan lagi Desember. Nah, jadi ini sedikit banyak akan memberikan pengaruh terhadap rekomendasi yang sudah diberikan Golkar di pilkada nanti ya. Nah, ini kan bisa memberikan gonjang-ganjing di daerah seperti itu terhadap kandidat-kandidat yang sudah firm mendapatkan rekomendasi dari Golkar. Kalau misalkan dirubah, ini kan bisa memunculkan dinamika di internal dan jadinya kontraproduktif di partai. Nah, yang kedua memang efeknya yang tadi yang saya sempat sebutkan, bahwa siapapun ketum Golkar selain rekomendasi untuk pilkada, rekomendasi untuk menduduki kursi-kursi menteri nanti di masa pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, dengan pergantian ketum otomatis preferensi nama menjadi berubah sedikit banyak. Ya, berapa kandidat yang sudah diputus akhirnya bisa berubah lagi dan itu sedikit banyak akan memberikan ya lagi-lagi pengaruh di internal Golkar. Ya, nama-nama yang sudah diplot, dijanjikan akan dikocok ulang lagi berdasarkan preferensi ketua umum yang baru. Dan ini kan bukan hal yang gampang untuk mengkondisikan kader-kader yang sudah ditunjuk secara tidak resmi. Jadi dua hal itu yang saya kira bisa memberikan dampak internal kepada Golkar secara negatif dan secara eksternal juga bisa memberikan semacam trust publik kepada Golkar yang sebelumnya positif menjadi ya netral atau bahkan negatif. Kenapa di Golkar sering terjadi pergantian kekuasaan. Baik, Mas Agung. Baik, Mas Agung, terima kasih telah bergabung bersama kami di Laporan 8 Malam Garuda TV. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan, Mas Agung. Terima kasih. Sama-sama, Mas Ali. Terima kasih. Pemirsa, politikus Partai Golongan Karya Ridwan Kamil telah resmi diusung maju pada pemilihan kepala daerah serentak di Jakarta. Berita selengkapnya usai jeda, tetaplah di Laporan 8 Malam.
Anda kembali menyaksikan laporan 8 malam. Politikus Partai Golongan Karya Ridwan Kamil telah resmi diusung maju pada pemilihan kepala daerah serentak di Jakarta sebagai calon gubernur Jakarta yang diusung oleh partai di Koalisi Indonesia Maju. Sejumlah pencapaian dirinya semasa menjabat sebagai gubernur Jawa Barat periode 2018 hingga 2023 menjadi harapan masyarakat bahwa Ridwan Kamil mampu membawa Jakarta penuh perubahan. Sosok Ridwan Kamil tengah menjadi sorotan publik pasca dirinya resmi diusung oleh partai di Koalisi Indonesia Maju atau KIM sebagai calon gubernur Jakarta pada kontestasi pemilihan kepala daerah serentak Jakarta 2024. Nama Ridwan Kamil tentu tidak asing bagi masyarakat. Mantan Gubernur Jawa Barat ini memang memiliki daya tarik tersendiri, terlebih dengan kemampuannya yang menghasilkan prestasi-prestasi gemilang untuk Provinsi Jawa Barat selama dirinya menjabat. Hal itu jugalah yang menjadi harapan masyarakat Jakarta ketika Ridwan Kamil maju sebagai calon gubernur Jakarta agar mampu membawa perubahan bagi Jakarta dan menyelesaikan segala hiruk-pikuk permasalahan yang ada. Ya kalau dari track recordnya kan udah dulunya di Bandung, kemudian Jawa Barat, pasti beliau juga punya track record yang bagus ya gitu, dan mungkin bisa bersaing gitu juga di Jakarta. Ya menurut saya juga sama sih, mungkin bisa bersaing juga di Jakarta. Jika Ridwan Kamil maju, semoga aja sih bisa membawakan Jakarta lebih baik ya. Kan sebelumnya Ridwan Kamil juga banyak prestasi ya Kak. Semoga aja bisa membawakan Jakarta lebih baik dan bisa merealisasikan janji-janjinya jika jadi gubernur nanti di Jakarta. Itu aja sih Kak. Masalah-masalah apalagi di Jakarta yang banyak gitu ya. Kayak kemarin apa sih di Kampung Bayam, kalau nggak salah itu kan ada permasalahan situ. Semoga diselesaikan sama yang banyak lah masalah Jakarta. Semoga kedepannya lebih bagus lagi. Terus buat aturan-aturan lebih diperketat lagi, diperjelas lagi, udah sih. Sederet pencapaian membanggakan oleh Ridwan Kamil selama memimpin hampir 550 juta warga Jawa Barat itu telah menghadirkan setidaknya 555 perubahan di berbagai sektor, salah satunya di sektor infrastruktur dan transformasi digital. Demikian laporan Edo Yoga, Fauzi Irawan, Garuda TV. Pemirsa, sejumlah masyarakat memberikan tanggapan terkait isu kota kosong alias calon tunggal pada perhelatan Pilkada Jakarta 2024. Mereka berharap agar setidaknya ada 2 pasangan calon yang bertarung pada kontestasi Pilkada Jakarta. Isu terkait kota kosong atau calon tunggal di Pilkada Jakarta mulai santer terdengar. Hal ini menyusul isu lain yaitu Anies Baswedan yang akan ditinggalkan PKS sehingga kekurangan kursi untuk maju sebagai calon gubernur di Jakarta. Di sisi lain, dari Koalisi Indonesia Maju terdapat nama Ridwan Kamil yang juga tengah hangat diperbincangkan untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta. Kendati begitu, RK pun sempat mengatakan secara pribadi ia tak ingin melawan kota kosong. Lantas, bagaimanakah tanggapan dari masyarakat Jakarta terkait isu kota kosong atau calon tunggal dalam pemilihan gubernur Jakarta? Berikut tanggapan masyarakat. Ya, saya juga tanggapannya bingung ya, harus memilih gimana ya. Kalau misalkan ada 5 pilihan, 4 pilihan, saya bakalan milih itu juga gubernur yang saya mungkin calon yang saya sukai gitu. Kalau satu orang doang, saya juga bingung, mungkin golput doang mungkin. Bingung juga kalau cuma satu orang doang, bingung juga saya kalau satu orang. Tapi dari Abang sendiri sebagai warga Jakarta pengen pemimpin yang kayak gimana sih Bang? Pemimpin yang adil aja buat di Jakarta, jangan yang kayak pilih kasih segala macam kayak gitu, ya adil aja lah buat kota Jakarta ini. Tanggapannya sih sebenarnya kurang setuju karena jadi kurang seru aja, nggak ada perdebatan antara politik. Cuman kalau emang dari partai lain nggak ada yang nyalonin ya mau gimana lagi, itu udah hak-hak mereka sih. Tapi sebagai warga Jakarta pengen pemimpin yang kayak gimana sih Bang? Ya pemimpin yang bisa ngerubah Jakarta lebih baik lah ya pastinya. Yang pastinya tuh pemimpin yang kita idam-idamkan pro masyarakat gitu. Bisa mengatur Jakarta dengan adil lah gitu. Kalau menurut saya ya lebih baik itu lebih dari satu karena akan ada kompetisi di situ ya. Jadi kita bisa lihat visi dan misi dari beberapa calon karena kalau hanya satu calon kita nggak bisa compare antara satu visi dengan satu visi yang lain karena kita butuh apa visi ke depan buat Jakarta lebih baik.
Bang, tapi sebagai warga Jakarta emang pemimpin apa sih yang diharapin, Bang? Kalau saya sih satu pemimpin yang menepati janjinya ya, karena kita butuh bukti, bukan hanya janji, karena kita sudah banyak janji-janji yang kita terima, tapi kita butuh realisasinya gitu. Tapi Bang, permasalahan apa sih yang pengen segera diselesaikan di Jakarta ini? Macet kah, banjir atau apa sih, Bang? Pasti masalah yang udah ada ya, masalah tahunan yang kita tahu, ada masalah banjir, macet, itu paling utama yang sekarang kita banyak keluhin bertahun-tahun. Dan juga mungkin nanti masalah lain seperti KJP atau masalah pekerjaan di area Jakarta ini khususnya. Demikian laporan Riyad Nur Hikmah, Garuda TV. Sejumlah harga bahan pangan khususnya sayuran mulai mengalami penurunan. Terpantau di Pasar Palmerah Jakarta Pusat, cabai rawit merah yang sebelumnya dijual di kisaran harga 80 hingga 100 ribu rupiah kini mulai turun di kisaran harga 70 hingga 80 ribu rupiah. Menurut pantauan di Pasar Palmerah Jakarta Pusat pada hari Minggu 11 Agustus 2024, sejumlah pedagang mengaku bahwa harga bahan pangan mulai mengalami penurunan. Salah satunya adalah harga cabai rawit merah yang sebelumnya menginjak harga tertinggi Rp100.000. Kini harga tertinggi telah berada di harga Rp80.000. Selain itu, sejumlah harga bahan pangan lain pun terpantau relatif stabil. Bahkan menurut salah seorang pedagang di Pasar Palmerah, mengaku tidak ada kenaikan harga bahan pangan, justru tengah mengalami penurunan harga. Sekarang untuk sayuran semuanya nggak ada yang naik, malah harga murah. Ya. Kalau katanya kemarin harga cabai rawit lagi naik, sekarang berapa emang Bang? Sekarang 75. Kita pengeteng 75, kalau kita belanja paling nggak 60, 65. Ya. Sebelumnya bukannya 40-an ya Bang ya? Ya emang, cuman baru hari ini, kalau kemarin kan malah sampai 80, 90. Kemarin 90, sekarang udah turun lagi 75. Iya. Itu kenapa tuh Bang? Karena stoknya udah mulai banyak atau gimana kira-kira Bang? Kalau soal itu kita kurang tahu ya. Tapi walaupun sayuran murah-murah, tapi daya belinya masyarakat ya ada. Bawang merah, bawang putih, stabil bawang putih. Kalau bawang merah sekarang kayak yang ginian aja, itu harganya dari sananya paling mahal 20.000. Iya. Abang jual berapa berarti Bang per kilo? Kita jual 25. Iya. Kalau kemarin bawang merah itu berapa Bang? Bawang merah kemarin kita jual 30. Oh gitu, 30-an. Iya. Sekarang 25. Iya. Kalau bawang putih Bang? Bawang putih stabil terus. Stabil, di angka berapa Bang? 40. Iya. Kalau dari tomat Bang? Tomat murah, kayak nggak ada harganya. Beneran. Berapa Bang sekarang tomat? Tomat dari sana itu 5.000 per kilo. Nah, abang jual berarti 10 atau berapa Bang? 10. Iya, karena kan kita harus antisipasi nanti adanya yang kerusakan tomatnya kan. Senada dengan Sugimen, pemirsa Menteri Pertahanan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto menyerahkan bantuan 100 unit mobil untuk perawatan masjid pada acara Musyawarah Nasional ke-14 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia di Medan, Sumatera Utara. Mobil sumbangan itu secara simbolis diserahkan oleh Komjen Pol Syafruddin bersama Ketua Umum DPP PKPR RI, Dato' Said Aldi Al-Idrus dan Rahmat Syah sebanyak 30 unit ke 9 DPW PKPR RI, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan Lampung. Pada kesempatan itu, mewakili semua DPW PKPR RI, Said Aldi Al-Idrus mengucapkan terima kasih kepada Prabowo Subianto yang selama ini terus memberikan dukungan kepada PKPR RI. Ia menceritakan sebelumnya Prabowo pun pernah menyumbangkan 40 unit mobil pembersih masjid untuk menyukseskan program pembersihan 2.220.000 masjid atau musola se-Indonesia. Saat ini 100 unit mobil kembali disumbangkan Prabowo Subianto kepada DPW dan DPD PKPR RI, GMUI se-Indonesia yang aktif membersihkan masjid di daerahnya. Untuk diketahui, bantuan 100 unit mobil pemelihara masjid ini diserahkan secara simbolis 30 unit untuk DPW PKPR RI 10 Sumatera. Nantinya 70 unit mobil lainnya akan diserahkan kepada PKPR RI di Banten, Jakarta, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Papua, Papua Barat, dan Maluku Utara.
Puluhan ribu masyarakat Pringsewu hadiri acara Pringsewu bersolawat bersama Gus Miftah, Gus Hafiz yang digelar oleh Cagup Rahmat Mirzani Jausal. Pringsewu bersolawat yang diselenggarakan pada Sabtu 10 Agustus 2024, acara ini dihadiri oleh Gus Miftah serta Gus Hafiz. Dari Majelis Taklim dan Majelis Solawat, Syubhanul Muslimin yang memimpin jalannya solawat dan doa bersama. Rahmat Mirzani Jausal dalam sambutannya menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Lantunan salawat yang dipimpin oleh Gus Miftah dan Gus Hafiz berhasil memukau seluruh jemaah. Suara merdu mereka mengiringi lantunan salawat yang menggema di seluruh penjuru lapangan. Tak hanya itu, kehadiran kelompok hadrah dan rebana semakin menambah semarak acara. Para jemaah yang hadir tampak khusyuk mengikuti lantunan salawat. Bersolawat juga ramai minta ampun. Sawaranya. Pemirsa, tergiur iming-iming gaji fantastis, warga Jaksel diduga disekap dan disiksa di Myanmar. Pria yang bernama Suhendri Ardiansyah, warga Pesanggerahan, Jakarta Selatan, meminta keluarga pihak pemerintah. Menurut keterangan dari sepupu korban bernama Daniel, pelaku meminta tebusan sebanyak 30.000 US dollar. Jika dirupiahkan sekitar 500 juta rupiah. Daniel mengungkapkan mulanya Henry diajak bekerja di luar negeri oleh seorang teman yang bernama Rizky. Ketika itu Rizky menawarkan pekerjaan kepada Henry sebagai staf di sebuah perusahaan di Thailand. Henry juga diiming-imingi gaji dengan nominal fantastis, yakni sebesar 10 US dollar atau setara 159 juta per bulan. Dengan diiming-imingi gaji lumayan besar itu, akhirnya ia berangkat ke Bangkok, Thailand pada 11 Juli 2024. Dari Bandara Soekarno-Hatta pukul 12.35 waktu Indonesia Barat. Korban tiba di Bangkok pada hari yang sama pukul 16.05 waktu setempat. Setelah tiba di Bandara Suvarnabhumi, Bangkok, korban dijemput menggunakan mobil. Di dalamnya berisi 6 orang termasuk Henry, Rizky, dan 4 lainnya yang disebut warga negara India. Namun di tengah perjalanan Henry dipisahkan dengan Rizky. Henry berpikir akan dibawa ke Masud, ternyata 8 jam perjalanan tidak sampai-sampai. Namun ia tiba-tiba ada di Myanmar. Di tempat itulah Henry disekap dan disiksa oleh pelaku. Henry diminta menghubungi seseorang yang ia kenal lalu meminta tebusan agar dirinya dibebaskan. Hingga saat ini korban diduga masih berada di Myanmar. Pihak keluarga berharap pemerintah membantu kepulangan Henry ke tanah air. Udah semua lakuin. Bahkan nanti Selasa pun rencana ada yang mau berangkat ke Thailand, mau ke KBRI sana buat pelaporan. Cuma dia ini didesak lagi. Seorang penghuni rumah mewah di Surabaya ditemukan tewas dengan kepala bersimbah darah. Untuk kepentingan penyelidikan dan pengusutan polisi, jasad korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo Surabaya guna diotopsi. Warga di pemukiman elit Manyar Kertoa di Kecamatan Sukolilo, Surabaya dikejutkan dengan tewasnya Suharja, penghuni rumah mewah Blok 12 W nomor 545. Kakek 80 tahun ini ditemukan istrinya Kencana yang baru pulang dari rumah cucunya. Saat masuk ke dalam rumah, Kencana melihat suaminya tergeletak di ruang keluarga. Saat ditemukan bapak 2 anak di dalam ini dengan kondisi terkelungkup di bawah meja dengan kepala bersimbah darah. Polsek Sukolilo dibantu tim Inafis Polrestabes Surabaya langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Di TKP, setibanya di lokasi kejadian. Belum diketahui pasti penyebab kematiannya, namun diduga korban tewas karena kepala terbentur meja setelah sebelumnya terjatuh akibat sakit komplikasi yang dideritanya. Polisi juga tidak menemukan tanda-tanda kekerasan lain pada tubuh korban, serta tak ada harta benda korban yang hilang. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil otopsi dari tim dokter forensik RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Nah, kalau ini tadi, dia udah begini, kepala itu kejepit di antara speaker sama rumahnya TV itu loh. Iya. Bentur ya, Bu? Ya, saya nggak tahu, tapi udah di tengah-tengah gitu. Meninggal di dalam rumah ya. Di mana Keladi, di dekat polsek. Setelah kami telusuri memang benar korban meninggal di dalam rumah. Korban tinggal sendirian, sementara istrinya dan cucunya. Untuk
dugaan sementara masih kita selidiki, masih kita lakukan otopsi di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Nanti untuk jelasin nanti setelah dari Dr. Sutomo kita sampaikan. Usai dilakukan olah TKP, jasad korban pun dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo dengan menggunakan ambulans. Sementara untuk kepentingan pengusutan dan penyelidikan, kepolisian memberi garis polisi di lokasi kejadian. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. TNI AU kenalkan Swabwana Paksa Orkestra di CFD. Berita selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Laporan 8 Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami. TNI Angkatan Udara perkenalkan Swabwana Paksa Orkestra di Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di Jalan Tamrin pada Minggu pagi. Pertunjukan ini sekaligus dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Pertunjukan musik orkestra oleh tim orkestra TNI Angkatan Udara itu langsung disambut antusias oleh masyarakat yang sedang berolahraga di sekitar Jalan MH Tamrin. Pertunjukan dimulai sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan diawali pembawaan lagu nasional, kemudian menyanyikan lagu daerah, dan terakhir lagu pop. Pertunjukan orkestra ini juga dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Selain itu, Aspodirga Kasau Marsikal Muda TNI Andi Wijaya mengatakan pertunjukan ini sekaligus memperkenalkan Swabwana Paksa Orkestra ke masyarakat bahwa TNI Angkatan Udara memiliki kegiatan yang interaktif dengan masyarakat. Jadi dalam rangka mengenalkan TNI Angkatan Udara, bahwa Angkatan Udara juga humanis. Slogannya TNI Angkatan Udara itu ampuh. Slogan TNI Angkatan Udara itu ampuh, adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis. Ya. Nah, kita kenalkan sebagai TNI Angkatan Udara bukan hanya masalah militer atau perang, tapi kita juga bisa menghibur masyarakat. Ya. Dan kita punya kegiatan-kegiatan yang interaktif dengan masyarakat. Selain itu, dirinya mengatakan Swabwana Paksa Orkestra ini juga akan turut tampil dalam rangkaian acara Semarak Dirgantara di Yogyakarta. Demikian laporan Edo Yoga, Fauzi Irawan, Garuda TV. Tim Aerobatik Jupiter TNI Angkatan Udara siap melakukan atraksi dalam Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur. Sejumlah persiapan telah dilakukan, termasuk latihan rutin agar pertunjukan berjalan maksimal. Aspodirga Kasau Marsikal Muda TNI Andi Wijaya mengatakan dalam peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur, TNI Angkatan Udara akan menampilkan pertunjukan udara seperti pada tahun-tahun sebelumnya, yakni Aerobatik Jupiter Team. Dirinya mengaku sejumlah persiapan telah dimatangkan. Salah satunya latihan bagi para tim Aerobik Jupiter, mengingat lokasi Ibu Kota Nusantara merupakan lokasi pertunjukan baru bagi tim Aerobatik Jupiter, sehingga memerlukan penyesuaian. TNI Angkatan Udara siap. Jadi dari mulai kemarin dari geser pasukan, kemudian nanti kita menyiapkan Jupiter Aerobatic Team. Kita sudah berlatih jauh-jauh hari untuk tampil di IKN. Karena di mana kita tampil di lokasi baru, kita harus menyesuaikan adaptasi. Sehingga kita sudah berlatih jauh-jauh hari. Sebagai informasi secara keseluruhan, kendaraan tempur udara yang akan terlibat dalam pertunjukan 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara sebanyak 28 unit yang akan menghiasi langit di Istana Garuda IKN Kalimantan Timur. Demikian laporan Edo Yoga, Fauzi Irawan, Garuda TV. Pangdam Jaya Majen Muhammad Hasan meresmikan penggunaan gedung Hyperbaric Oxygen Therapy Center Room Kit tingkat 2, Mohritwan Moraksa Kesdam Jaya, Jakarta Timur. Dalam sambutannya, Muhammad Hasan menyampaikan ucapan selamat atas pembangunan gedung Hyperbaric Oxygen Therapy RS Muhammad Ridwan Moraksa.
Muhammad Hasan mengatakan transformasi teknologi khususnya di dunia kesehatan menuntut kita untuk meningkatkan fasilitas kesehatan dan kualitas pelayanan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi pasien yang memerlukan penanganan medis. Gedung hyperbaric oxygen therapy ini disiapkan untuk pasien yang mengalami gangguan kesehatan karena kekurangan oksigen di dalam sel dan jaringan tubuh, maka dibutuhkan metode pengobatan khusus dengan menghirup oksigen murni di dalam ruangan bertekanan tinggi. Bermanfaat untuk terapi berbagai penyakit sebenarnya. Mungkin penjelasan lebih praktik kenapa bisa Dr. Sedam menjelaskan. Tetapi saya berharap bahwa untuk Recovery Center ini tentunya akan menjawab berbagai macam kebutuhan prajurit maupun masyarakat yang melakukan terapi dengan pola hiperbarik ini, dan alhamdulillah Kodam Jaya Jakarta dipercaya untuk mendapatkan satu perangkat seperti ini. Dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama kita hitung mundur. 3, 2, 1. Berikan tepuk tangan yang banyak. Selamat datang kepada Pangdam Jaya Jakarta. Selamat datang di Hyperbaric Center Rumah Sakit Lipang. Pemirsa, menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Indonesia ke-79 yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus, pedagang pernak-pernik serba merah putih pun mulai bermunculan. Hal ini pun terpantau di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur yang dibanjiri oleh pedagang musiman yang menjual pernak-pernik 17 Agustusan. Dalam pantauan di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, tampak sejumlah pedagang musiman menjual berbagai macam pernak-pernik untuk memperingati Hari Ulang Tahun Indonesia ke-79. Sejumlah pernak-pernik ini beragam, mulai dari bendera kecil, lampion, stiker, baju hingga umbul-umbul yang tentunya bernuansa merah putih. Salah seorang pedagang, Akira, mengatakan bahwa para pembeli datang dari berbagai kalangan, mulai dari pembeli untuk keperluan rumahan hingga pekerja kantoran yang membeli lampion maupun aksesoris lainnya. Dia pun menjelaskan bahwa harga jual dari setiap pernak-pernik 17 Agustusan ini bervariasi, mulai dari 5.000 hingga 60 ribuan tergantung ukuran dan bahan. Ya macam-macam, dari lampion sampai rombe, slinger-slinger, bendera plastik, pernak-perniknya banyak lah, aksesoris. Pembeli rata-ratanya tuh untuk yang di kantor-kantor, yang di modelnya kayak lampion, yang dari kain, dari kertas, dari plastik, banyak macamnya sih. Harga itu dari kayak modelnya bendera buat di mobil, tempel tuh dari mulai 5.000 sampai 40.000 sampai 60.000 ada. Omset ya alhamdulillah sih, untuk tahun-tahun ibaratnya mungkin sih lebih bagus tahun kemarin. Tanggal itu semuanya kayak ngerias, RT itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah dari tanggal 10 sampai tanggal 17 itu rata-rata kebanyakan di kampung-kampung lomba. Sampai tanggal 20 masih ada lomba. Ya semoga negara ini lebih maju, lebih makmur gitu, rakyatnya bisa sejahtera semua gitu aja. Demikian laporan Rian Nur Hikmah, Garuda TV. Habitat Park SCBD, destinasi wisata di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta yang bisa menyegarkan mata dan juga pikiran. Tidak hanya menjadi spot nongkrong, tempat ini juga banyak kegiatan dan aktivitas seru untuk anak-anak. Habitat Park SCBD adalah destinasi wisata baru yang menyegarkan mata yang terletak di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Taman yang memiliki lokasi strategis di tengah perkotaan Jakarta ini sangat cocok untuk menyegarkan pikiran di tengah padatnya suasana kota Jakarta. Sementara Habitat Park juga terdapat spot Botanical Garden yang merupakan aliran air terjun mini yang berbentuk tumbukan batu estetik. Suara air terjun mini ini semakin mengajak pengunjung merasakan suasana alam yang masih natural. Habitat Park SCBD tidak hanya diperuntukkan orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Terdapat kolam kecil yang dilengkapi tumbuhan hijau, serta beberapa hewan seperti bebek dan ikan. Serunya para pengunjung juga bisa memberi makan hewan-hewan tersebut. Selain itu, Habitat Park SCBD juga terdapat beberapa satwa yang menggemaskan, playground untuk anak, serta berbagai aktivitas yang seru untuk anak seperti face painting. Uniknya lagi, di Habitat Park juga terdapat hidden cafe yang semakin membuat pengunjung semakin nyaman.
Untuk masuk ke kawasan ini, para pengunjung dikenakan tiket masuk sebesar Rp35.000 per orang. Demikian tim berita Garuda TV. Guna mencari bibit atlet muda berbakat, Komando Pembinaan Doktrin Pembinaan dan Pendidikan Angkatan Laut atau Kodik Latal menggelar kejuaraan tenis meja pelajar nasional dan Kodik Latal Cup 2024 yang diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kejuaraan tenis meja pelajar nasional ini dibuka secara langsung oleh Wadan Kodik Latal Laksda TNI Eko Wahjono di Gorjala Krida Wacana, Akademi Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya, Jawa Timur. Kejuaraan yang akan berlangsung mulai tanggal 9 hingga 11 Agustus 2024 ini diikuti oleh 439 pelajar dari berbagai daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta, Bali, NTB, Kalimantan Selatan, dan daerah lain di Indonesia. Dalam kejuaraan ini akan digelar dalam beberapa kategori seperti tunggal putra, putri SD, SMP, SMA, regu pelajar campuran, dan atlet divisi 5 Jatim. Selain mendapatkan trofi, pemenang dari kejuaraan ini juga akan mendapatkan uang pembinaan dengan nilai total jutaan rupiah. Beliau sangat antusias ingin memajukan olahraga tenis meja ini untuk populer. Dan yang ketiga, yang paling penting, kita tujuannya menyaring atau mencari bakat-bakat dari atlet-atlet nasional kita, mudah-mudahan bisa sampai ke internasional mulai dari kecil, mulai dari ini yaitu tingkat SD. Makanya kami memperebutkan piala ini ada 3 kategori, yaitu mulai SD, SMP, SMA, mulai tunggal putra, tunggal putri sampai campuran, kemudian juga diikuti oleh atlet-atlet divisi 5 Jawa Timur. Ini juga alhamdulillah sampai 121 orang. Nah, ini kan luar biasa. Jadi diharapkan dari kejuaraan ini olahraga tenis meja lebih populer di kalangan masyarakat dan melahirkan atlet tenis meja berbakat yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Pemirsa, pasangan Citra Sari dan Irwan Arilaha berpengalaman membuka kedai kopi di Jakarta. Saat pindah ke AS menetap di kota kecil Salisbury, Maryland, keduanya melihat peluang pasar restoran Pork, makanan tradisional Hawaii. Maka lahirlah Iza Pork and Coffee yang menyajikan es kopi alpukat khas Indonesia. Kalau di Indonesia, alpukat ini lebih ke sesuatu yang something sweet dessert gitu ya. Terus mereka jajalin dan ternyata mereka suka sih. Ini jadi salah satu frappe favorit di sini. Choco avocado alias jus alpukat khas Indonesia ternyata jadi salah satu favorit para pelanggan Iza Pork and Coffee, kafe milik pasangan diaspora Indonesia Irwan Arilaha dan Citra Sari. Tapi memang untuk pertama kali kelihatannya agak aneh bagi customer ya. Tapi once mereka coba, karena itu kan kita campur dengan espresso. Pernah memiliki bisnis kafe di Jakarta selama 8 tahun, keduanya merintis Iza Pork and Coffee sejak Mei 2023 di Salisbury, kota kecil berpenduduk sekitar 30.000 jiwa di negara bagian Maryland. Banyak orang tanya, why Salisbury? Aku cuma bilang, why not? Gitu kan. Karena aku berpikir, this is not red ocean. Dimana sebenarnya aku bisa berkembang baik. Nggak terlalu banyak kompetisi dan segala macam. Dimana aku bisa stand out. Yang crowd-nya nggak terlalu banyak, but I can still be bold gitu ya. Tadinya memang kepikiran cuman bikin kopi. Karena kita ada coffee shop di sana. Kita bikin kopi dan kita lihat, wah ini tempat gede juga ya, nggak mungkin kita bikin kopi aja. Dan kita punya ide bikin poke. Poke ini pun karena kita tidak punya dapur. Karena biaya membangun dapur yang tak murah, serta besarnya peluang pasar bagi restoran poke, mereka pun memutuskan untuk memperkenalkan makanan tradisional Hawaii berbahan utama ikan seperti salmon dan tuna di Salisbury. Dan surprisingly ternyata animonya tuh bagus banget gitu, dan orang tuh seneng banget dengan poke ini. Membuka bisnis di Amerika, apalagi di kota kecil seperti Salisbury, diakui Citra dibutuhkan niat yang kuat dan keberanian. Karena modal banyak pun kalau kita nggak punya gut
gitu ya, nggak punya willing untuk ini, susah juga. Di sini challenge-nya adalah kita harus mandiri, kita harus tahu, kita nggak bisa tergantung sama orang. Tapi ada satu plusnya lagi di sini itu supportnya luar biasa. Awalnya membidik target pasar pelajar dan mahasiswa, kini pelanggan Iza Poke dan Coffee juga mencakup warga setempat. Judy Marian yang hampir setiap hari datang untuk menikmati poke favoritnya, shrimp poke bowl, dan secangkir kopi latte, menyukai suasana kafe ini. I love the atmosphere here. It's very nice. The owners are wonderful. It's the best. Starbucks has nothing. Kerja keras pasangan ini tidak sia-sia. Iza Poke dan Coffee berhasil mendapat nominasi New Best Restaurant dari sebuah majalah lokal. Kalau orang ngomong Iza, itu yang come up adalah kopi enak sama tempat nyaman. Kedepannya, Citra dan Irwan ingin lebih memperkenalkan kopi Indonesia ke warga Amerika di kota ini dan sekitarnya. Dari Salisbury, Maryland, tim VOA. Pemirsa, demikian seluruh rangkaian berita pada malam hari ini. Saya Ali Alaidrus beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.